Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hukum agraria. Perkenalkan, nama saya Najwa Natania. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khadijah. Nama saya Siti Janam. Nama saya Dina Isami Jahra. Saya akan membahas yang pertama yaitu pengertian hukum agraria, yang kedua landasan hukum dalam Undang-Undang 1945, dan yang terakhir yaitu sejarah hukum agraria. Pengertian hukum agraria. Kata agraria menurut Budi Harsono berasal dari kata agrarius, ager atau Latin, atau agros yaitu Yunani, aker Belanda yang artinya tanah pertanian. Dalam KBSI susunan WJS Purwodarminto disebutkan bahwa kata agraria berasal dari Eropa dan berarti urusan pertanian. Pengertian agraria dapat diartikan dalam arti luas maupun sempit. Dalam arti sempit, agraria diartikan sebagai tanah pertanian yang dipertentangkan dengan tanah pemukiman atau tanah perkotaan. Sedangkan dalam arti luas, agraria dimaksud sebagai suatu yang berkaitan dengan tanah. Landasan hukum dalam Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 mengenai pengaturan keagrarian atau pertanahan terdapat dalam bab tentang kesejahteraan sosial pasal 33 ayat 3, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Hubungan antara pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 dengan Undang-Undang UPA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Landasan hukum yang terdapat dalam konstitusi itu berarti landasan hukum dasar. Dalam konsideran atau mengikat UPA pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu dijadikan landasan hukum bagi pembentukan UPA dan merupakan sumber hukum atau materi. Sejarah hukum agraria. 1. Sebelum berlakunya UPA. Hukum agraria lama bersifat dualisme. Pada zaman kolonial ada tanah dengan hak-hak barat dan hak-hak Indonesia. Tanah barat ini tunduk pada ketentuan hukum agraria barat, misalnya mengenai cara memperolehnya, peralihannya, lenyapnya, hapusnya, pembebanannya dengan hak-hak lain dan wewenang-wewenang serta kewajiban-kewajiban yang punya hak, misalnya tanah eigendom tidak dapat digadaikan tetapi hanya dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hipotek sebagaimana diatur dalam KUPH. Sedangkan tanah Indonesia yaitu tanah dengan hak-hak Indonesia, namun tidak semua tanah-tanah Indonesia ini adalah tanah yang mempunyai status sebagai hak-hak adat, tetapi ada juga yang berstatus buatan atau ciptaan pemerintah, misalnya tanah agraris dan eigendom yang didasarkan pada ketentuan pasal 6 ayat 51 IS. Tanah di Indonesia tunduk pada hukum agraria adat sepanjang tidak diadakan ketentuan yang khusus untuk hak-hak tertentu. B. Hukum agraria barat berjiwa liberal individualitas. Ketentuan-ketentuan pokok dan asas-asas hukum agraria barat itu bersumber pada KUHP Perdata Barat. Maka hukum agraria barat berjiwa liberal individualitas karena revolusi Perancis itu suatu revolusi glorious yang berjiwa liberal individualitas. Ketentuan-ketentuan hukum agraria berpangkal dan berpusat pada individu serta pengertian hak eigendom sebaik hak atas benda yaitu tanah yang penuh hak. Menurut pasal 570 KUHP Perdata, hak eigendom itu adalah hak yang memberi wewenang penuh untuk menikmati penggunaan suatu benda
Mengenai hal-hal dalam bidang legislatif, wewenang tersebut dijalankan oleh badan-badan perundang-undangan yaitu pemerintah bersama DPR atau pembentuk dan undang-undang. Pemerintah atas dasar pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar dan mungkin juga seorang menteri atas dasar delegasi kekuasaan perundang-undangan. Mengenai hal-hal yang terletak dalam bidang eksekutif, wewenang negara itu dijalankan oleh presiden atau pemerintah. Kesimpulannya, kesimpulan agraria dalam ilmu hukum sebenarnya memiliki pengertian yang lebih luas mengenai urusan pertahanan dan atau tanah pertahanan serta urusan pemilikan atas tanah. Agraria ialah suatu hukum yang mengatur mengenai bumi, air dalam batas tertentu, juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terdapat di dalam bumi, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Agraria bertujuan untuk mengatur dan mengelola penggunaan tanah dan sumber daya alam di dalamnya, serta menjamin hak atas tanah bagi setiap warga negara.